Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, sebelum kita membahas dhamma pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama beranjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara sedama yang telah hadir pada malam hari ini, dan berbahagia sekali saya kembali dapat berjumpa. Ini tugas saya yang kedua di rangkaian tugas di SPD ini, dan ya saya bahagia karena setiap saya datang juga, dan hari ini juga banyak juga saudara-saudara sedama yang mau belajar dhamma, yang selalu ingin mendengarkan dhamma dan ingin belajar, karena kalau sudah belajar nanti bisa praktek ya. Kalau sudah tahu teorinya, praktek. Kalau prakteknya tanpa teori, nanti nabrak-nabrak prakteknya, bahkan bisa saja punya pandangan yang tidak benar ya. Jadi kalau ada teorinya sudah diajarkan, itu nanti pakai pandangan yang benar, yang memang diajarkan oleh guru agung kita Buddha Gautama. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, udah hampir ya kita sebentar lagi memasuki bulan Mei, kemudian tanggal 12 masuk. Ini SPD hari keberapa ya? Lupa ya kita. Ya, udah 20 hari ada ya? Ada kali. Ya, nah, jadi nanti tanggal 12 kita akan merayakan hari raya Trisuci Waisak. Merayakan memperingati, bukan merayakan, memperingati detik-detik Trisuci Waisak 2569 tahun Buddhis. Tahun ini adalah tahun ke-2000, memperingati Waisak ke-2569, yang pada pertemuan yang lalu saya bercerita tentang riwayat hidup Buddha Gautama, tentang dari lahir sampai parinibbana. Yang lalu saya sepertinya bercerita 2 jam. Hari ini nggak usah 2 jam ya, sejam setengah. Nanti saya sudah bawa hadiah. Katanya kalau hadiah bisa. Nah, kalau nanti bisa menjawab pertanyaan saya, akan saya kasih hadiah. Hadiah ini saya dikasih teman sebagai hadiah buat saya danakan lagi untuk hadiah. Ya. Baik, pada hari ini ya, begitu agung dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, luas sekali, dalam sekali tingkatan-tingkatannya, kita bisa memahami juga. Kita sebagai putujana ya, umat awam baru bisa memahami, mungkin baru lapisan luarnya saja, tetapi nggak usah khawatir, itu sudah bagus sekali. Ini sudah baik sekali, kita sudah bisa melaksanakan dhamma itu, dan kita sangat beruntung sekali mengenal dhamma ini pada kehidupan yang sekarang, karena banyak sekali terutama manusia di luar sana yang tidak mengenal dhamma, pada akhirnya yang adama, yang itu bukan dhamma, itulah yang dilakukan. Jadi contoh kecil misalnya perbuatan-perbuatan yang itu adalah sebenarnya melanggar sila, tetapi dilakukan dengan pandangan, dengan mempunyai pandangan bahwa itu tidak apa-apa, karena itu menurut pandangan beberapa orang di sana itu adalah wajar, benar, lazim dilakukan oleh banyak orang, padahal itu melanggar dhamma. Ya. Oleh karena itu pada malam hari ini ada perlunya saya ingin membawakan ini, barangkali materi ini
Saya sendiri sepertinya sudah pernah membawakan dan ini akan saya ulang lagi karena tidak mengapa mengulang dhamma beberapa kali, berkali-kali. Mungkin pertama mendengarkan belum paham, kedua paham sedikit, ketiga tambah paham. Kesana kalau saya 5 kali membawakan tema ini nanti ada twing ngerti ya, ngerti lebih bisa memahami dan bisa praktek ya. Tema saya malam hari ini saya ingin membawakan atau saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara dari banyak uraian dhamma yang telah dibabarkan oleh Sang Buddha, yang Sang Buddha dalam kurun waktu 45 tahun membabarkan dhamma. Ini ada ringkasan. Ini adalah perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Ada 10 perbuatan baik, yaitu ini yang dinamakan dasa punya kiriya watu. Nah, udah pernah dengar kan? Pernah? Dasa punya kiriya watu. Dasa adalah 10, punya adalah perbuatan baik, kiriya melakukan, dan watu adalah dasar. Dasar atau landasan. Jadi ini adalah 10 landasan perbuatan baik. Ini sebenarnya ini bisa kita lakukan sebagai umat berumah tangga. Ini bisa kita lakukan, dan apabila melakukan ini adalah perbuatan baik yang akan membawa kebahagiaan untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara sedhamma, tentu saja kita sebagai manusia sudah mengenal dhamma. Kita tidak ingin hidup sekarang ini menderita, dan juga apalagi setelah kita berakhir di kehidupan yang dunia sekarang ini, nanti melanjutkan kehidupan berikutnya. Semoga kita tetap terlahir di alam yang bahagia. Ya, kalau tidak di alam manusia ya di alam dewa. Mau di alam dewa? Mau ya. Nanti bahagia terus tiap hari, sampai lupa berbuat baik. Kenapa sih? Oh iya. Oke, baik. Dasa punya kiriya watu, 10 landasan perbuatan baik. Ada 10. Diingat, dimengerti dan diingat. Nanti kalau ada yang ingat ada hadiah untuk, nah mulai dicatat nih kalau. Yang pertama udah sering sudah kita praktekkan dan sudah mengerti, tapi ini adalah ajaran gerbang dari semua ajaran ini. Ibarat kata mau melaju ke sana, itu adalah pintu gerbang dari segala kebaikan, yaitu berdana. Ya. Yang pertama adalah dana. Nah, ini praktek dana ini ya kita udah sering dengar ajaran ini, tetapi kadang-kadang ya masih banyak yang prakteknya itu yang harus diperhatikan dalam berdana ini supaya memberikan manfaat yang besar bagi hidup kita. Itu yang pertama adalah barang yang akan kita danakan itu harus diperoleh dari hasil yang tidak melanggar sila, tentu saja ya. Jadi kalau pengen berdana makanan misalnya kepada Bante, lalu jangan makanannya itu dari hasil melanggar sila. Misalnya mau dana, saya mau masak nih ayam kecap, lalu motong ayam gitu ya, itu namanya melanggar sila. Lalu pengen memberikan pemberian-pemberian yang luar biasa, misalnya yang banyak, tetapi dari hasil misalnya korupsi, ya itu juga melanggar sila. Ya, kadang-kadang orang punya uang banyak karena hasil melanggar sila, atau materi banyak karena melanggar sila, lalu melepasnya banyak karena merasa bahwa itu carinya mudah, tapi bahwa ini manfaatnya itu akan kecil karena yang didanakan itu dari hasil melanggar sila. Ya, ini manfaatnya memang begini, berdananya ada karma baiknya, korupsinya ada karma buruknya. Itu bukan debit kredit ya, bukan misalnya korupsinya 1 juta terus didanakan 500.000 berarti kejahatannya tinggal 500.000, bukan begitu. Ya, tapi
Ini korupsinya ada akibat perbuatannya sendiri nanti. Berdananya juga ada akibatnya. Tetapi jangan lupa berdana dari hasil yang melanggar sila ini manfaatnya tidak begitu besar gitu ya. Lebih baik berdana dengan barang hasil, ya kalau bahasa awamnya dari barang yang dari keringat sendiri, yang halal ya. Bahasa Arabnya yang halal, jangan yang haram, oke? Ya, jadi itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, kitanya yang berdana itu pada saat berdana juga harus menjaga kita, perbuatan sila kita, batin kita juga harus dijaga. Ya, batin kita harus dijaga. Begini, berdana itu kan dorongannya, motivasinya macam-macam, ya kan? Nah, kita harus menjaga ini. Ada yang berdana dengan motivasi begini, saya mau berdana ini supaya dipuji-puji sama orang lain ya. Dipuji sama tetangganya. Waktu ngasih dana minta di video buat status. Mau berdana beras 10 kilo ya baksos. Video-video, foto-foto entar ditaruh di status. Nah, memang sekarang sih udah lazim status itu, tapi waktu naruh status itu dorongannya apa? Waktu berdana itu dorongannya apa? Foto itu untuk pikiran kita itu mengotori pikiran. Nah, itu juga batin kita yang harus perhatikan pada saat berdana. Orang yang berdana dengan tulus ikhlas ya di foto-foto boleh, di status boleh, tetapi tidak ada tujuan apa-apa. Maksudnya memang benar-benar tulus, pikirannya hanya supaya orang yang dikasih itu merasa terbantu, bahagia. Ini baik ya. Jadi itu. Ada juga orang yang berdana begini, memang tidak pamrih, tidak pengen dipuja-puji oleh temannya, tetangganya, oleh siapapun juga. Tetapi ada tujuannya, yaitu ingin mendapatkan pahala nanti supaya bisa kaya, bisa banyak rezeki. Ya itu kalau kita umat awam memang kebanyakan masih pada level itu ya. Jadi kita ada yang berdana yang dengan harapan begitu. Nah, tetapi ini juga bukan dana yang paling baik. Tujuan berdana yang paling tertinggi bukan yang begini ya. Meskipun ini juga kadang-kadang kalau sudah berdana kan orang bertekad ya, ingin saya berdana semoga saya ini dana karena ya semoga itu anak saya itu ujiannya lancar. Saya berdana pengen saya ini ada lagi berusaha begini supaya terkabul. Nah, ada pamrih begitu ya. Lalu yang ditanyakan boleh enggak? Boleh, tetapi ini bukan yang tertinggi, bukan yang paling tertinggi. Motivasi berdana itu bukan begitu. Motivasi yang tertinggi adalah berdana untuk mengikis atau mengurangi keserakahan. Ya, keserakahan, kekotoran batin kita, melepas, benar-benar pelepasan. Benar-benar untuk tujuan mulia yang lain. Kalau kita bisa mengurangi kekotoran batin, tujuan yang tertinggi adalah nibbana. Ya, tapi ini memang tingkatan yang luar biasa, paling tertinggi, motivasi yang tertinggi. Nah, jadi ini manfaat berdana juga tergantung itunya, tergantung tadi yang pertama adalah benda barangnya, yang kedua motivasinya apa dulu gitu ya. Ini dari berdana perlu dipahami begitu. Makanya Bapak Ibu kalau berdana ya ini dana ini pelajaran yang paling gampang, tetapi prakteknya banyak yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya dana makan, wah saya itu kalau dana makan selalu banyak yang itu dana makan. Nah tapi dari orang yang dana makan ke Bante, ke Sila, pasti motivasinya beda-beda, ya kan? Ada yang motivasinya beda-beda, ada yang
Ini sih cerita di kota lain ya, di Jakarta lucu. Ini cerita lucu. Ada orang ini emak-emak berantem di wihara masalah nggak tahu berantemnya kenapa tiba-tiba ngomongin gini. Kamu kalau datang bawa pepaya pulangnya bawa daging. Saya kok bisa sampai ada mungkin apa ada orang yang dana makan motivasinya saya bawa sedikit pulang bawa banyak karena di wihara ini kebetulan dana makan berlimpah. Jadi selalu kalau udah berlimpah udah pada makan ya udah bolehlah dibungkus-bungkus. Dibungkus-bungkus ini juga ada yang dikasih ke itu kan ya di Jakarta banyak lah ya pemulung apa di pinggir jalan. Tapi ada juga yang memang dibawa oleh para umat dan itu juga diperkenankan karena memang makanan ini sudah selesai. Nanti besok ada makanan lain. Tetapi jadi orang berantem begitu sampai saya dengar cerita ini jadi wah mungkin ya ada orang yang punya motivasi saya memberi umpan ini supaya dapatnya lebih banyak kan ada. Ini juga ingat motivasi berdananya bagaimana ya. Tidak si A si B bukan ini menunjukkan bahwa ini orang yang tidak punya materi lalu bawa sedikit. No, ini bukan itu. Tetapi ada juga orang yang memang sifatnya begitu karena belum memahami ini manfaat ini. Manfaat berdana. Ya, bukan masalah itu yang bawa sedikit kan yang materinya sedikit, yang bawa banyak materinya banyak. Tidak begitu. Karena banyak di luar sana yang punya banyak materi tapi kadar keikhlasan, ketulusan dan kadar pengertian dalam persembahan dana ini masih rendah. Kalau punya pengertian yang baik tentang berdana tidak begini. Ya. Kemudian itu batin kita. Yang ketiga adalah ini tadi masih berdana ya, supaya manfaatnya besar. Yang ketiga adalah kita harus perhatikan objek kita. Maksudnya kita berdana kepada siapa? Batin seseorang yang kita persembahkan dana itu, atau kita berdana kepada siapa? Tentu saja kita menyerahkan berdana kepada hewan, kasih makan hewan sama kasih makan orang manusia beda tingkatan hasil berdananya ya. Jadi kalau manusia kepada manusia yang bermoral dan kepada manusia yang tidak bermoral juga beda manfaatnya ya. Jadi kepada makhluk binatang kita berdana itu ada manfaatnya juga, ada hasil dari berdana, tapi akan lebih bermanfaat kepada manusia. Manusia ini karena manusia bisa lebih banyak melakukan hal-hal yang kebaikan-kebaikan. Ada lagi manusia yang lebih bermoral atau manusia-manusia yang melaksanakan atau menjalankan sila dari sila yang diajarkan oleh Sang Buddha dengan ada yang 5 sila, 8 sila, ada para biku yang menjalankan lebih banyak yaitu winaya ya. Jadi apa ya? Itu kadarnya itu. Kadar batin dari objek kita berdana kepada siapa. Oleh karena itu banyak dikatakan bahwa kalau kita berdana kepada para anggota sangga yang memang menjalankan winaya itu yang benar-benar melatih dirinya untuk menjalankan aturan-aturan sila yang betul-betul untuk mengikis kekotoran batin itu akan lebih bermanfaat. Bahkan dana yang tertinggi ya berdana kepada sangga ya. Sangga yaitu pasamuan para biku dan juga kepada seorang arahat, kepada Buddha. Ya kalau kita kan sekarang tidak bisa bertemu sama Sang Buddha sudah parinibbana. Para arahat sekarang sulit ditemukan di bumi ini. Sotapanna, Anagami, Sakadagami, kita tidak tahu kualitas batin. Maksudnya kita belum tahu misalnya ketemu seseorang biku apakah kualitas batinnya sudah mencapai arus kesucian atau belum, tidak tahu. Tapi persembahkan dana itu ini jauh lebih baik karena tahu bahwa para biku ini menjalankan winaya ya. Kita berdana kepada teman, kepada saudara yang baik, yang baik untuk hal-hal baik, oke. Itu kalau tahu dananya untuk hal-hal yang tidak baik, saya kira juga kurang bijaksana ya.
Jadi nanti manfaatnya juga tidak sebesar manfaat yang kita kalau berdana untuk kebaikan itu. Ya, jadi kebaikan untuk kebaikan lagi. Ya, begitu ya. Jadi kalau berdana perhatikan hal-hal itu, dan juga ada 3 hal juga yang diperhatikan: niat kita, niat sebelum berdana, niat saat berdana, dan niat sesudah berdana. Itu tentu saja sudah sering mendengar ya ajaran ini ya. Jadi pada saat sebelum berdana bagaimana, saat berdana bagaimana, setelah berdana bagaimana. Kalau niat berdana yang sebelum berdana niatnya sudah baik, pada saat berdana dengan penuh bahagia, diserahkan dengan penuh hormat, dengan penuh keyakinan. Ya, diserahkan dengan penuh keyakinan, dipersembahkan dengan penuh keyakinan. Kemudian setelah berdana ya sudah, nggak usah diungkit-ungkit, nggak usah ada yang nyesel gitu. Waduh, gue nyesel itu ngasih itu gitu. Ya, jadi misalnya sudah berdana tiba-tiba ada loh orang berdana mungkin begini, setelah berdana kok lalu hidupnya tidak membaik, malah banyak kejadian yang tidak baik lalu menyesali. Nah, itu salah. Ya, itu bukan, jadi begini, bukan salah berdananya, tetapi itu kan berarti pemahaman tentang hukum karmanya belum ngerti, bahwa waktu berdana ini dipersembahkan dengan baik, barangnya sudah baik, objeknya sudah baik, dirinya juga punya tujuan baik berdana. Tetapi lalu habis itu karma yang dia terima, mungkin buah karma yang berbuah kok yang kurang baik lagi berbuah. Nah, harus paham bahwa hasil karma berdana yang baru dilakukan kan belum berbuah saat itu juga. Kan karma sudah, pelajaran karma kan nanti, kan saya juga sudah pernah, si Bante juga udah sering, atau dia buah karma itu kan memang ada karma yang berbuah langsung, ada karma yang berbuah dalam kehidupan yang sekarang ini, ada karma yang berbuah di kehidupan setelah kehidupan ini, ada yang karma di setiap kehidupan berbuah. Ada macam-macam buah karma itu. Jadi jangan lalu saya udah sering berdana kok hidup saya begini. Jadi jangan disesali ya. Gak usah disesali, karena itu nanti buah itu akan berbuah manis pada saatnya. Ya, jadi berbuah manis pada saatnya akan kita akan memetik buah yang sangat manis nanti pada saat tanaman buah ini berbuah pada saatnya, bukan saat itu. Nah, jadi kita harus paham bahwa karma yang kita terima sekarang ini adalah buah karma di masa yang dulu, yang lampau. Mungkin yang lampau kita sudah pernah berbuat yang tidak baik, kurang berdana atau apa, jadi belum berbuah. Saya perlu informasikan, kadang-kadang saya batuk, mohon maaf ya. Jadi saya perlu minum. Ya, yang penting kan kita belajar dhamma, enjoy ya. Apalagi Anda semua teman-teman saya. Setelah dana udah paham ya. Setelah dana, ini dana memang uraiannya agak panjang karena memang ini adalah gerbang kebajikan, tetapi cakupannya luas yang perlu dijelaskan. Jadi dana ini apalagi nanti kalau Bapak Ibu menjelang katina atau apa, persiapkan dengan baik. Itu kan ladang istilahnya persembahan yang baik gitu, yang sangat baik karena kepada sangga. Yang kedua setelah dana, ini ada 10. Yang kedua setelah dana adalah sila. Ya. Dana sudah, kemudian kita sila, melatih sila. Sila ini salah satu dari dasa punya kiryawatu, 10 landasan perbuatan baik. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan yaitu sila. Sudah berdana, kita menjaga sila kita. Sebagai upasaka upasika, berkali-kali saya nggak tahu udah puluhan kali bicara ke teman-teman Metta Wihara ini. Mari kita benar-benar jalankan, atau bahasa ininya, yuk kita murnikan sila kita yang Pancasila itu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak
mabuk-mabukan lah gitu ya, tidak mengkonsumsi minuman, makanan yang melemahkan kewaspadaan kita. Ya. Ya memang kelak-kelok, kadang ada bolong-bolongnya. Sila keempat itu banyak dilanggar pastinya. Berbohong itu kadang-kadang masih banyak ya kayak gitu. Tapi mari kita sadari kalau yang maksudnya gini loh, kadang-kadang kita rugi ya. Hal-hal kayak gitu aja bohong untuk apa gitu. Rugi, itu karma buruk dan manfaatnya tidak besar bagi kita. Maksudnya untuk apa gitu. Apapun karena gini, apapun alasannya itu melanggar sila tetap melanggar sila. Jadi apapun alasannya pembunuhan, misalnya membunuh, alasannya ya itu yang saya suka nyontoin curut di rumah, kecoa di rumah, apa ya semut lah apa. Ya, yang katanya itu kan nanti begini. Apapun alasannya itu pembunuhan. Jadi carilah cara bagaimana supaya tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu bukan berarti nyuruh orang yang melakukan. Nyuruhan orang, mas ini, tolong ini diituin tikusnya nggak tahu diracun boleh deh mas, asal jangan saya racunnya sama aja. Ya enggak. Ya tidak melakukan artinya cari cara sih bagaimana supaya itu binatang-binatang itu tetap hidup tetapi tidak mengganggu kita. Ya. Saya juga ada misalnya tidak suka dengan beberapa penampakan di rumah kecoa atau apa, tapi kan kenapa? Kecoa misalnya kan sewot sekali ya, apalagi kalau ada kecoa terbang. Pernah ada kecoa terbang? Ada kan? Saya kalau ada kecoa terbang di rumah, kalau saya lagi duduk di ruang tengah atau ruang tamu lah kayak gitu, saya buruan masuk kamar, nggak peduli nggak keluar lagi saya. Soalnya susah ngatasinya, saya tinggal di kamar aja lihat handphone apa. Kalau kecoa yang paling susah kalau kecoa terbangnya munculnya di kamar. Kitanya kan di luar nggak bisa tiduran, iya nggak? Kalau di luar kamar kan udah tinggal masuk aja, nanti kalau kita sampai tidur sampai besok hilang sendiri nggak tahu kemana itu kecoa. Nah kan selalu ada cara bagaimana supaya kita nggak nyari sapu, nyari sendal jepit, nyari apa supaya buat ngebunuh itu. Ini hal kecil, ini begini aku sering ngomong ya, termasuk tikus. Ini tidak ada alasan, ya meskipun lalu katanya itu pembunuhan kecil. Kecil-kecil Sang Buddha kan sudah menyatakan bahwa perbuatan baik maupun buruk kalau kecil seperti setetes air masuk ke dalam tempayan lama-lama penuh juga loh. Jangan lupa membunuh kecoa katanya pembunuhan kecil, tapi setetes-tetes tiap saat ada kecoa bunuh. Sampai umur saudara-saudara tua nanti sudah berapa ribu atau ratus kecoa yang ada bunuh. Ya, jadi ini hal-hal kecil yang beginilah. Pencurian juga begitu, jangan anggap remeh. Kalau bukan miliknya, kalau bukan belum pamitan dulu, belum ngomong dulu, meskipun itu bentuknya makanan lah apa inilah. Kalau bukan miliknya nggak usah jangan jadi milik kita. Maksudnya udahlah ambil aja nggak apa-apa, padahal bukan milik kita. Ini juga bentuk pengambilan. Atau yang kerja di kantor, korupsi. Kenapa? Iya. Iya. Ada yang begitu ya. Ada ya. Banyak. Ballpoint apa pulang rumah kasih anak nanti di kantor minta lagi. Nah ini dia juga hati-hati ya. Jadi tidak ada alasan apapun untuk pelanggaran sila, itu adalah karma buruk. Apalagi dengan niatan. ATK, butuh bolpen, butuh ini. Bentar ya, nanti mama. Nanti mama kan di kantor banyak, ambil gitu. Nah itu, ya kan? Ini yang kecil-kecil begini ya. Jadi yang kecil-kecil begini. Lalu sila ketiga, jangan lalu merasa bahwa perselingkuhan itu ya nggak apa-apa lah asal nggak ketahuan gitu misalnya. Udah punya pasangan hidup ya. Atau mengganggu suami orang, nah banyak, atau mengganggu istri orang, ada kan
pelakor, pembinor gitu ya. Iya, itu ini hati-hati dengan ini. Ya, bisa kalau begitu nanti meleset. Ingat ya, karma itu seperti cerita Ratu Malika. Ratu Malika kan melakukan perbuatan buruknya sekali saja. Terpeleset terlahir di alam neraka. Ya, karena sepanjang kehidupannya itu, waduh ini kalau kisah Ratu Malika ini luar biasa. Ini adalah istri Raja Pasenadi Kosala. Ini adalah orang yang sering berdana kepada Sang Buddha dan para biku dan istri yang solehah, yang baik gitu ya. Tapi pernah suatu ketika melakukan hal kecil, yang ia melakukan hal buruk ya, satu kali saja. Tetapi karena menyesal dan mengingat teringat terus menyesal, pada saat menjelang akhir hidupnya itu yang muncul lahir di neraka. Ya memang walaupun 7 hari saja. Tapi Anda mau 7 hari di neraka? Lah makanya ya kalau pengen anget-anget di sana. Ya, jadi hati-hati. Nanti kalau tadi ngambil alat tulis, bolpen di kantor, pada saat mau meninggal keingetnya waktu nyolong bolpen. Atau pada saat meninggal ingetnya lagi ngejar-ngejar tikus sampai dibunuh, lagi ngeracunin tikus. Nah, itu dia. Ya. Atau lagi motong ayam. Zaman dulu kalau mau ada acara banyak loh yang lalu motong ayam. Teman saya ada yang pernah cerita kalau mau Imlek motong 3 ayam sekaligus, dipotong sendiri. Setelah mengenal Dhamma dia ketakutan. Waduh, dulu saya bagaimana itu? Akhirnya dia udah berhenti, tapi kan sudah terlanjur dilakukan, ya kan? Hati-hati. Ya, jadi jangan melakukan itu, nanti akan menjadi penyesalan sendiri. Apalagi melakukan hal-hal karma buruk yang lebih besar lagi, itu nanti akan menjadi beban di sini. Dan nanti pada saatnya usia kita berakhir menjelang kita melanjutkan kehidupan, kita nggak tahu pikiran terakhir apa yang muncul. Ya, kalau pikiran kita nggak bisa ngatur pikiran kita. Memang sila kemarin juga jelasin tradisi di negara Buddhis ada loh yang orang kalau mau meninggal dibacain karma baiknya sebelahnya, diomongin ya. Misalnya mamanya, "Mah, ingat-ingat ya, mama kan suka dana ke wihara. Mama dulu bangun wihara, mama dulu ini suka begini. Enggak taunya pas nafas terakhir ingatnya mama yang ngejar-ngejar curut." Nah, kalau mamanya udah dibisikin saja, kita nggak tahu alam pikiran manusia menjelang kematian. Jadi menjelang kematian kita nggak tahu, sekarang kan masih sehat, menjelang kematian apa yang keluar di pikiran ini kan masa-masa yang dulunya kita nggak tahu. Dibisikin saja, jangan, kita nggak tahu itu bagaimana proses terjadinya, tetapi dibisikin saja, "Mah, mama sudah banyak melakukan kebaikan, anak-anaknya juga. Anak mama ada yang pernah jadi biku gitu." Mamanya kan malah gak boleh. Waduh, gawat. Dibisikin, diajar, di itu. Ya, jadi kalau zaman dulu saya juga pernah baca cerita raja-raja zaman dulu gitu. Raja-raja zaman dulu nanti ada pada saat menjelang akhir hayatnya dibacakan itu kebaikan-kebaikan raja ini. Ya, jadi itu sila. Yang ketiga adalah setelah dana sila bawana. Udah pada tahu ya? Coba. Jadi dana sila bawana, pengembangan batin. Jadi kalau dana sila itu adalah kita melakukannya melalui ucapan, menjaga perbuatan jasmani.
Tapi mengendalikan pikiran ini harus dengan meditasi, ya. Pengendalian atau pengembangan batin. Ya, jadi kalau kita sudah bisa berdana atau menjaga sila berdana, tapi kita belum tentu pikiran kita bagaimana. Seperti tadi dana sudah berdana, tapi kan pikiran kita harus dijaga, ya kan? Jadi ini adalah bagian dari bawana yang harus dijaga. Saya tidak bisa bicara banyak tentang bawana ini karena saya juga masih tipis sekali pengetahuannya. Ya, prakteknya juga ya sedang belajar. Saudara-saudara, tapi saya akan tetap menyarankan kita umat Buddha, ajaran Sang Buddha itu yang tinggi itu meditasi, meditasi itu perlu. Biarpun sebentar dilakukan. Atau kalau lagi mengerjakan sesuatu fokus. Kalau saya ya kadang-kadang di Jakarta kan saya adalah penikmat transportasi umum, yaitu busway dan KRL. Kalau lagi duduk di busway 2 jam, bisa 2 jam setengah. Kalau dapat tempat duduk dan nyaman, duduk aja kadang-kadang udah bosen lihat-lihat pemandangan atau jalan ini udah sering dilewati. Bosen bisa loh di busway itu sambil merem aja ya asal barang kita jaga ya, tas kita apa. Ya bisa sambil begitu juga, bisa gitu. 5 menit, 10 menit. Ya bisa disambi di mana-mana. Yang kerja juga kalau jam istirahat bisa. Atau kalau mau rutin ya pagi bangun tidur, ini yang lazim disarankan ya. Pagi bangun tidur, malam menjelang tidur. Ya. Nah, kalau sudah sering praktek begitu, lanjutkan praktek 2 jam di Metta Wihara hari Kamis. Ya, hari Kamis ya. Nah, kalau mau ikut, kalau enggak retreat diadakan banyak sekali sekarang retreat, tergantung guru. Ini tergantung nanti cocoknya guru yang mana. Tentu saja meditasi Buddhis ya, jangan cari meditasi yang ikutnya guru yang misalnya kalau meditasi di sana dapat ilmu gitu, ilmu kesaktian misalnya. Nah, itu nanti pandangan salah, jangan ya. Jadi tetap meditasi Buddhis yang diajarkan oleh Sang Buddha, ada samatha bawana, ada vipassana bawana. Ya, jadi itu yang diajarkan Sang Buddha. Yang keempat, ya dana sila bawana. Yang keempat adalah ini bahasa palingnya apacayana, yaitu menghormat kepada orang lain, kepada seseorang yang memang patut dihormat. Menghormat kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua dan kepada orang yang lebih tua, kepada para guru, menghormat kepada sesama teman. Kita perlu menghormati sesama teman ya. Menghormat itu ya artinya menghargai, artinya kita tahu bagaimana posisi kita. Kalau kepada yang lebih tua ya kita berkata, berucap, bertindak ya sewajarnya saja. Jangan sampai istilahnya kalau bahasa kita itu jadi kurang ajar ya. Ini adalah perbuatan baik. Apacayana ini perbuatan baik. Kalau saudara-saudara misalnya suatu ketika tidak menghormat, itu artinya tidak melakukan perbuatan baik yang ini. Ini adalah perbuatan baik. Apacayana, dan kalau tidak melakukan perbuatan baik yang ini juga nanti akan ada akibatnya. Kalau saudara-saudara melakukan, misalnya ke orang tua kurang ajar, gak usah misalnya begini, Imlek, bukan gak usah ya, Imlek namaskara ke orang tua, tapi nanti hari-hari belakangan itu ngomongnya kurang ajar ke orang tua, yang kasar, yang apa. Imlek hanya seremonial, pai, sampai namaskara bukan cuma pai tapi sampai sujud-sujud. Tapi nanti sepanjang tahun nama mamahnya, sama papahnya, kalau dia omongin apa ngomongnya kasar, ngomongnya pakai bahasa-bahasa yang tidak patut gitu. Nah ini dia, ya bukan namaskara nggak baik, boleh lakukan, tapi ini adalah dilakukan sepanjang waktu.
waktu, bukan hanya seremonial pas hari-hari tertentu saja, ya. Mau kawin, nama sekarang nangis-nangis. Habis berumah tangga, habis itu waduh malah nyakitin orang tuanya. Biasanya kan kalau mau merit ada nama sekarang ke orang tua itu, ya kan, simbol meminta doa, sesungkeman lah kalau budaya Jawa. Sampai nangis-nangis loh. Oh banyak itu Kak, saya kan kadang-kadang MC acara pemberkatan pernikahan. Itu wah kalau ada yang nangis, ada yang apa, wah sampai buruk air mata, anaknya maupun mama papanya nangis. Nanti kalau udah gitu, ya sama orang tuanya begitu ya. Jangan, oke. Kepada orang yang jauh lebih tua juga sepatutnya kita menghormati. Kemudian kepada sesama, kepada teman, kepada guru kita, kepada para bante, kepada atas silani, ya kita hormat. Ya, kita hormat. Ya, jadi itu perbuatan baik yang keempat, ya. Kemudian yang kelima adalah weawaca. Ini adalah pelayanan. Pelayanan ini ya bisa pelayanan ke wihara, ke sangga, ke sesama, ya, melayani dengan baik. Ya, jadi kalau ada bante, ada sila datang. Wah kalau di Meta Wihara ini mah teman-teman saya paling jago merawat para biku, para sila. Saya kira oke lah Romo. Kepada ini Romo juga yang datang saya kira juga sudah oke, sudah tidak dicuekin, tidak dilayani ya. Semuanya pasti dengan baik dilakukan. Itu tidak perlu penjelasan yang terlalu panjang, 4 dan 5. Kemudian yang keenam adalah pati dana. Nah ini dia, pati dana. Tadi habis baca parita ya. Nah baca parita pelimpahan jasa, pati dana. Pati dana ini adalah ini juga Sang Buddha ajarkan. Salah satunya adalah di Sigalowada Sutta. Ini adalah satu kewajiban anak kepada orang tua setelah meninggal dunia. Ini ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Salah satunya di Sigalowada Sutta. Kita kalau punya orang tua, semua dari kita, semua manusia pasti punya orang tua. Kalau orang tuanya sudah tiada, bukan kewajibannya selesai, masih ada satu kewajiban yang kita mesti lakukan seumur hidup kita sampai ujung usia kita, yaitu melakukan patidana, pelimpahan jasa kepada orang tua kita. Ini juga bisa dilakukan bukan hanya ke orang tua, yaitu kepada para leluhur, orang tuanya orang tua. Nanti kan kakek, nanti papa mamanya kakek juga bisa kita, karena kita juga kita ada karena adanya leluhur itu. Ya, patidana bisa dilakukan oleh kita kapan saja, tidak harus pada hari-hari tertentu. Memang kalau orang meninggal ini tradisi, dibedakan ya, tradisi. Tradisi itu yang biasa dilakukan oleh masyarakat itu bagaimana, itu biasanya tradisi seperti misalnya upacara 7 hari Copejit ya, kemudian ada setelah 7 hari 49 hari, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kayak gitu ya, itu tradisi yang biasa dilakukan. Itu dilakukan patidana, itu baik banget. Tetapi tidak hanya itu saja. Ya, patidana bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap saudara-saudara berbuat kebaikan, lalu limpahkan kebaikan itu, persembahkan kebaikan itu kepada orang tua maupun leluhur yang sudah tiada. Ya, setiap kebaikan. Jadi namanya juga persembahan jasa kebajikan. Persembahan jasa atau pelimpahan jasa harus ada jasa dulu yang dilakukan. Bagaimana melakukan pelimpahan jasa kalau tidak ada jasa yang dilakukan? Artinya jasa adalah harus ada perbuatan baik dulu yang dilakukan, baru dilimpahkan, dipersembahkan kepada leluhur, kepada orang tua, kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Ya, baru bisa. Oleh karena itu, setelah melakukan kebaikan, Anda saudara-saudara bisa merenung atau melimpahkan jasa itu, ya. Merenung dulu sebentar, saya berbagi jasa kebajikan ini kepada, atau saya persembahkan. Biasanya kata-katanya, konsep kata-katanya kan
beragam ya, terserah masing-masing. Tapi ini kalau saya biasanya ya konsepnya seperti arti patidana itu. Jadi setelah saya pada hari ini melakukan kebaikan-kebaikan yang telah saya lakukan, ini misalnya setelah saya melakukan persembahan jasa setelah saya melakukan kebaikan ini dengan mempersembahkan dana makanan kepada yang mulia Bhikkhu Sangga, saya mempersembahkan jasa kebajikan ini kepada, sebut nama-namanya, boleh konsepnya begitu ya. Jadi apa ya kita lakukan dengan bahasa di pikiran, apa ya ucapan di pikiran dan dari hati. Ya semoga itu bisa. Kalau makhluk-makhluk ini terlahir memang di alam peta dan memang jenis alam peta yang bisa menerima pelimpahan jasa, bisa diketahui bahwa sanak keluarganya sedang melakukan pelimpahan jasa, namanya disebut bahagia. Nah, makhluk-makhluk di alam peta tertentu ini bisa langsung terlahir di alam kehidupan yang jauh lebih bahagia, alam kehidupan yang bahagia. Ya karena makhluk-makhluk di alam peta inilah hanya bisa berbuat kebaikan dengan bermudita cita, yaitu turut berbahagia atas jasa kebaikan yang telah dilakukan oleh sanak keluarganya. Ya, jadi di sana tidak bisa melakukan kebaikan apa-apa. Makanya di alam peta itu kan salah satu alam menderita. Di sana tidak, makhluk-makhluk ini tidak bisa melakukan kebaikan. Ada satu yang bisa dilakukan mereka, ini makhluk alam peta tertentu ya. Menurut buku tidak semua alam peta, tapi ada alam peta tertentu yang bisa turut berbahagia atas jasa kebajikan ini, lalu setelah turut berbahagia bisa terlahir di alam bahagia. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa tahu para leluhur kita, sanak keluarga kita, orang tua kita entah terlahir di mana, karena kita kan kemampuan kita kan bukan kemampuan seorang Buddha, ya bukan kemampuan seorang Buddha yang bisa melihat kelahiran dan kematian para makhluk-makhluk. Kita tetap melakukan ini ya istilahnya ya kalaupun itu para leluhur kita tidak di alam itu, kebaikan itu tetap menjadi milik kita ya. Atau kan leluhur kita kan banyak ke atas terus kan di runut. Nah, kalau kita menyebutkan bahwa juga dipersembahkan kepada para leluhur yang ada hubungan dengan karma dengan saya, ya mungkin leluhur-leluhur itu kebawa merasa bahwa saya masih leluhurnya ya bahagia gitu ya. Jadi harus ada jasa yang dilakukan baru mempersembahkan jasa kebajikan itu kepada orang tua kita, leluhur kita yang sudah tiada, ya itu. Nah itu yang ke-6. Yang ke-7 adalah patanumodana. Patanumodana itu adalah berbahagia atas jasa kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Kita turut berbahagia kalau ada orang lain melakukan kebaikan, kebajikan. Bisa melakukan itu saudara-saudara, bisa. Kalau ada orang melakukan kebaikan, jangan sirik. Jangan lalu, dia gitu mah pamer biar dipuji gitu. Nah ini namanya bukan patanumodana. Kalau patanumodana itu orang lain berbuat baik ya kita seneng ya, ikut seneng. Wah udah bisa melakukan kebaikan ya, baik ya gitu. Kita lihat ada orang berdana kepada, kita nggak bisa berdana, kita lihat orang berdana, kita senang, turut senang. Apalagi kita juga ikut berdana, kita lihat orang lain ikut berdana, apalagi atas karena kita sarankan, ayo ikut berdana, kita senang. Kita nge-share brosur berdana itu, lalu kalau ada orang turut berdana, kita turut bahagia, senang. Kadang-kadang ada orang yang begitu soalnya, ada orang yang bukannya menyarankan orang lain berbuat kebaikan, malah dia nggak suka kalau ada orang lain berbuat baik, ya. Jadi terus misalnya begini, ada juga begini, ada orang lain berbuat baik karena kita nggak diajak lalu kita
nggak suka dengan orang itu gitu ya. Jadi kita nggak suka karena kok nggak ngacak-ngacak saya ya gitu. Kok nggak ngacak-ngacak saya ya. Lalu punya harapan-harapan yang tidak baik kepada orang yang tidak ngacak-ngacak itu gitu. Ya padahal orang itu berbuat baik, itu berbuat baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, oleh karena itu kadang-kadang kita jangan heran kalau kita lagi berbuat baik kok disirikin ya sama orang. Udah lagi berbuat baik kok kayaknya dia nggak suka sama kita gitu. Padahal kita misalnya melakukan hal-hal baik gitu. Ya, pernah ada yang begitu nggak? Kita berbuat baik tapi ada orang lain kok nggak suka gitu sama kita. Ada? Pernah? Adalah ya. Ada. Siapa? Saya juga, saya pernah begitu loh. Enggak, bukan saya sirik sama orang. Saya merasa bahwa saya berbuat baik kok ya diomong-omongin yang tidak baik begitu. Ya kan? Kan pernah begitu. Nah, itu orang yang melakukan itu namanya tidak melakukan ini patanumodana, turut berbahagia atas kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain gitu. Ya, jadi ya mungkin orang nggak suka kita bukan nggak suka sama kebaikannya, tapi nggak suka sama kitanya, terus lalu dia jadi nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu jangan melakukan itu ya. Kalau memang saudara-saudara tidak bisa melakukan kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang lain, teman kita, saudara kita, teman terdekat kita di sini atau mana saja, kalau kita memang tidak bisa melakukan, tidak mampu melakukan seperti yang dia lakukan, ya jangan lalu tidak suka. Justru kita turut berbahagia dulu karena saya belum bisa itu, saya turut senang loh dia ikut berdana begini gitu, atau aku turut senang loh dia melakukan ini gitu. Saya senang loh si A melakukan baksos ke tempat mana gitu, jangan sirik saya nggak diajak-ajak lalu bilangnya yang tidak gitu, ya kan? Apa? Cuek. Ya kitanya mah cuek, maksudnya aku lagi bilang bahwa kalau ada orang begitu, maksudnya kalau ada orang misalnya melakukan sesuatu lalu kita belum bisa atau kita tidak ikut, ya tidak usah lalu jangan malah mengembangkan pikiran yang tidak baik ya. Diam saja, bahkan kalau bisa patanumodana ini dikembangkan, turut berbahagia. Saya belum bisa melakukan kebaikan tapi saya turut berbahagia, kamu mau ini ya, mau melakukan kebaikan ini. Ya, sorry saya belum bisa ikut ya, tapi saya turut seneng gitu mestinya ya. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ya, meskipun melalui pikiran, apalagi diucapkan, apalagi disebarkan ke teman-teman lalu bahwa ini begini-begini gitu ya. Oke. Baik, ketujuh. Itu tadi keberapa? Benar. Oh berarti nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Benar ketujuh. Coba yang pertama apa yang pertama? Terus. 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 Patanumodana. Pada nyatet ya. Pengen dapat hadiah ya. Aduh. Ya udah soalnya dari kemarin kemarin saya nggak bawa hadiah, jadi saya tadi mau pergi, aduh saya udah habis ini itu leontin. Udah, jadi ada kayaknya ini masih sedikit, bolehlah nanti dibagi kalau bisa jawab pertanyaan. Kemudian yang ke-8 adalah Dhammasawana. Apa itu Dhammasawana? Dhammasawana. Kalena Dhammasawana. Eta manggala muttama. Nah ya, mendengarkan dhamma ya, mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Saudara-saudara selama ini udah banyak sekali mendengarkan dhamma, itu perbuatan baik. Mendengarkan dhamma, bukan duduk di sini
Lalu ngantuk aja dia sampai pulang biar yang penting ngisi absen. Tapi mendengarkan damai ya, mendengarkan dengan baik gitu. Bukan lalu main handphone, bukan lalu ngobrol, bukan lalu ya mendengarkan damai dengan baik. Terutama intinya harus Anda tahu intinya. Ya Sila menjelaskan apa, Bante menjelaskan apa, hari ini saya menjelaskan apa, kemarin apa. Diresapi dengan baik. Yang pertama mendengarkan, yang kedua kalau bisa menghafal. Ya, dilanjutkan dengan menghafal, terus memahami dengan baik, lalu bisa dipraktekkan. Ya, kalau bisa menghafal, bisa ini bagus karena nanti suatu ketika itu kita ada masalah dalam hidup ini kita tahu, oh ya sudah diajarin begini gitu. Karena itulah dhamma itu menjadi pegangan kita toh dalam hidup kita termasuk dalam menghadapi masalah-masalah hidup. Oleh karena itu kalau kita mengerti, pertama hafal, kalau sudah hafal nanti lama-lama mengerti itu. Jadi kita kalau ada masalah dalam hidup kita berpedoman pada Buddha Dhamma itu. Ini anak-anak muda nih ya, anak-anak muda kita harus mengerti Dhamma. Karena itu nanti memperkokoh keyakinan. Kalau sudah memperkokoh keyakinan, besok-besok keluar kota ketemu teman-teman yang misalnya beda keyakinan, kalian tidak goyah, kalian tidak lalu karena belum kokoh kenapa? Karena tidak memahami, tidak mengerti, tidak belajar dengan baik, jadi tidak kokoh keyakinannya, bisa goyah. Bisa tumbang, bisa ikut ke keyakinan yang lain. Habislah sudah keyakinannya pada Buddha Dhamma dan Sangha. Ya, jadi ini contoh banyak. Saya kan dulu aktif di Remaja Buddhis Tegal. Wow, pamer. Saya ini dulu ketua loh. Ketua Remaja Buddhis Tegal, pamer tuh ya. Saya ini dulu ketua PRBT namanya, Persaudaraan Remaja Buddhis Tegal. Kamu ikut dulu, ya benar. Berarti kamu udah tua. Saya itu dulu ketua. Nah teman-teman saya itu banyak sekali. Dulu banyak rame kayak Patria sekarang rame. Nah lalu setelah SMA lulus kan bubar. Maksudnya kitanya bubar sendiri karena kan di Tegal universitas belum ada, dianggapnya belum ada universitas yang berkualitas, lalu pada keluar kota. Nah setelah di luar kota ini lalu satu persatu tumbang. Saya dengar si A kemana, si B kemana, nyebrang kemana. Lalu dilanjutkan setelah pada kerja, pada ketemu jodoh, merit, pada tumbang lagi satu persatu. Ke bawah sana, ke bawah sini. Saya bukan ngomong masalah ini nanti umat Buddha berkurang. Tapi sangat menyayangkan bahwa kalian kan sudah bertemu dengan Buddha Dhamma dan Sangha pada kehidupan yang sekarang ini. Kenapa harus selalu meninggalkan itu? Ya jadi ini keberuntungan yang sangat besar, udah lahir di alam manusia. Lahir jasmaninya sehat toh, komplit sehat, bisa mendengarkan dhamma. Lahir di negara yang gemah ripah loh jinawi, ya enggak, Indonesia. Bukan di negara konflik, bukan di negara yang belum merdeka, dijajah dan lain-lain. Lahirnya di suasana sudah enak. Nah udah terus yang ini mengenal Buddha Dhamma. Nah mengenal Buddha Dhamma itu dia udah banyak keberuntungan. Kenapa harus kok pindah itu? Nah jadi ini adalah kita bahagia karena kita beruntung karena kita sudah bisa berjumpa dengan Buddha Dhamma dan Sangha. Ya, beruntung pula kita hidup pada masa ajaran ini benar-benar banyak para biku yang bisa mewartakan ajaran kebenaran ini. Kita bisa belajar ya. Jadi gitu ya teman-teman anak muda, hai ya. Jadi harus belajar terus. Jangan sampai tumbang, jangan sampai ke bawah arus. Jangan merasa bahwa kalau tetap pada
misalnya teman-teman yang lain lebih oke, lebih trendy, lebih gaul, kita agamanya kuno gitu. Karena pakai dupa, pakai apa, bunga-bunga, bukan nyanyi-nyanyi cingkrang-cingkrang. Jadi apa ya, jangan merasa yang apa ya, merasa kuno terlalu meninggalkan keyakinan ya. Jadi apa ya, tetap kokoh. Oke. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-9, jadi tadi mendengarkan dhamma ya, yang ke-8 ya. Mendengarkan dhamma itu adalah perbuatan baik ya, salah satu dari dasa punya Kiryawatu. Kemudian yang ke-9 adalah dhamma desana, yaitu membabarkan dhamma. Ya, kalau saudara-saudara Bapak Ibu sekalian bisa membabarkan dhamma dengan baik, tentu saja dengan benar-benar yang benar, ajaran yang benar, bukan lalu membabarkan dhamma lalu dibumbui dengan aroma-aroma kebencian untuk membenci hal-hal tertentu, keyakinan-keyakinan lain. No, itu juga dhamma ya, namanya kita kan Sang Buddha kan ajarannya penuh cinta kasih, lalu membabarkan dhamma dengan apa namanya, yang tidak diajarkan oleh Sang Buddha ya, adhamma, yaitu tentu saja bukan dhamma yang dibabarkan ya. Dhamma desana adalah membabarkan dhamma ya, memberikan nasihat kepada teman, kepada saudara, kepada semua yang perlu butuh nasihat. Kalau ada orang kena masalah apa, diajarinya sesuai dhamma, jangan diarahinya. Misalnya orang lagi ngeluh ya, ini juga dhamma desana, artinya memberikan nasihat, ajaran kebenaran itu bukan hanya di depan ruang publik begini, tetapi kasih nasihat ini juga apa ya istilahnya, ajaran dhamma ya, uraian dhamma ya. Jadi misalnya orang lagi, yaitu kasih nasihat juga dana dhamma ya, ini dana dhamma ya. Jadi kalau misalnya ada teman lagi ada masalah apa, masalah hidupnya, misalnya masalah rumah tangga, masalah apa, malah diajarinya ada dukun pintar loh ini. misalnya ada masalah apa, mau nggak dicoba ke dukun gitu. Wah, ini dia, bukan diajarkan apa ya, ini begini diajarkan sesuai dhamma, ini malah diarahinnya ke dukun ya. Apa ya, ini orangnya pinter loh, kayaknya kamu ini auranya lagi gelap, jadi dibawa ke dukun. Saya itu dulu pernah loh ikut teman, ini bukan saya yang ngajak, ikut teman buka itu loh, kartu, tahu kartu? Ya kayak tarot, tapi ini sebenarnya kartu yang biasa, kartu yang untuk main remi. Tapi itu si AI, ini AI orang Tenglang juga. Si AI pinter sekali loh. Nah, tapi saya waktu itu sih diajak teman bukan karena saya ada masalah, iseng-iseng aja. Cuma ada teman saya ini kenal AI ini gara-gara ada masalah. Lalu diajak temennya lagi, katanya ke AI ini loh, pinter sekali loh, dia bisa. Nah itu, waduh, ini temen punya masalah diajaknya bukan jalan dhamma tapi ke situ. Lalu setelah ke situ katanya bagus, dibeberkan ke saya digeretin, ayo Tris kita lihat, coba-coba. Ya coba gitu. Tapi ya saya bukan membenarkan diri saya itu ya apa ya, kalau memang niatnya iseng-iseng ya berarti nanggapinya iseng-iseng saja. Lalu saya geleng-geleng deh, udahlah, maksudnya apa ya, sudah tahu. Cuma memang itu AI itu ya mungkin di beberapa orang ngomongnya ada yang cocok, tapi di saya ada yang gak cocok juga. Ada yang gak cocok juga, orang saya dibilang kamu punya anak 4. Wow, orang saya gak merit. Katanya nanti kamu punya anak 4. Umar saya udah gocap, anaknya 1 aja gak ada. Ya katanya nanti saya anaknya 4. Ya jadi kadang-kadang begitu ditanggapinya ya, kalau iseng-iseng saja ya. Apalagi kalau ngomong usia. Kalau ngomong usia sudah, kalau saya sih tidak percaya 100% usia. Wong
itu di kartu itu juga dibuka. Nanti waduh, ini saya jadi ceritanya melenceng ya. Ini intermezzo saja ya nih. Waduh, setelah kartunya dibuka, waduh, usia kamu ini sampai san sepa san seciu. San sepa san seciu, waktu itu usia saya baru 29 kayak. San sepa san seciu, waduh kalau orang yang percaya banget kan rundek 10 tahun maning gitu. Saya jalani dengan santai, tapi dia bilang ada caranya nih, kamu bisa panjang umur gitu. Lalu dikasih tahu caranya gitu, panjang umur. Ya saya sekarang udah 50 lebih ya, bersyukurlah panjang umur. San sepa san seciunya udah lewat. Udah lewat dan syukur masih sehat sampai sekarang lah, sadu ya. Ya kayak gila reatriot. Reatriot sekarang maksudnya kadang jasmani ini kan kadang ada batuknya, kadang ada ininya ya begitu ya. Makanya saya sih terus terang saja, maaf kadang-kadang saya batuk saya minum ya. Oh iya. Oke, itu yang ke-9 ya. Jadi arahkan, jadi kalau ada teman punya masalah apa, pakai ilmu dhamma, jangan pakai ilmu adama ya. Dikasih nasihat yang benar. Ya, jadi aku kok apes terus ya, ajarkan, coba kamu berbuat baik gitu. Coba kamu berbuat baik atau misalnya lagi sakit, lagi apa, ajarkan misalnya coba fungsen, kan ada hubungannya. Coba kamu fungsen supaya ini kan memberi kehidupan, kan dapat kehidupan. Ini kan dhamma, ya enggak? Sesuai dengan ada hubungannya, gitu ada hubungannya. Jadi coba fungsen, kalau fungsen kan ini misalnya fungsen lele ini kan kalau enggak kamu fungsen hari itu bakal mati. Jadi lele ini dapat kehidupan, mudah-mudahan kamu juga dapat kehidupan, penyakit kamu sembuh, kamu sehat lagi, panjang umur, panjang usia. Jangan lalu lagi sakit lalu di sana ada orang pintar loh gitu. Ya. Jadi ya maksudnya orang pintar pakai ilmu-ilmu klinik yang bisa itu macam-macam kayak gitu ya jangan. Ada orang kesulitan ekonomi, banyak hutang ini itu diajarinya yang benar-benar, jangan lalu hal-hal yang tidak baik ya gitu ya. Yang ke-9 dan yang terakhir yang ke-10 adalah ini bahasa palinya adalah ditiju kama, yaitu meluruskan pandangan salah. Ya, jadi seperti yang Sila katakan, Bante juga pernah katakan. Nah ini pandangan salah ini berbahaya sekali. Ya, pandangan salah ini berbahaya sekali karena kalau sudah punya pandangan salah apapun yang dilakukan pasti melanggar dhamma. Ya. Kalau sudah punya pandangan salah, pasti apapun yang dilakukan karena pandangannya salah, susah dilurusin. Ya susah dilurusin nih. Contohnya yang saya sudah pernah ngomong ke Bapak Ibu di ceramah sana. Ada loh umat Buddha di depan saya telinganya sampai dengar sendiri bahwa binatang itu nggak apa-apa disembelih dimakan, wong itu kan tercipta untuk dimakan. Iya, ini ya. Kalau sudah begitu yang dilakukan melanggar, nanti kan itu pandangannya udah salah. Lalu yang dilakukan apa? Melanggar sila, ya kan? Sudah melanggar sila. Nanti ada ngomong alkohol nggak apa-apa untuk menghangatkan badan, untuk kesehatan. Mabok nggak apa-apa lah sebentar-bentar gitu. Padahal pada saat mabok orang bisa melakukan mabok, sekali orang mabok bisa melanggar 4 sila yang di depan ini. Bisa orang yang tadinya nggak sanggup bunuh bisa bunuh gara-gara mabok. Bisa ngerampok gara-gara mabok. Bisa berbuat asusila gara-gara mabok. Bisa nipu, bisa apa, itu karena tidak itu ya. Jadi hati-hati dengan pandangan salah. Perbuatan baik kita kalau ada teman yang punya pandangan salah itu, luruskan pandangan salah itu. Jangan lalu melu-melu, iya ya bener ya.
Maksudnya, wah ora apa-apa binatang ke tercipta tanggo dipangan kayak gue. Nah, jadi lalu iyo yo dinikmati bae yo. Kenapa tante? Iya, kalau nggak dimakan nanti populasinya banyak gitu. Itu juga pandangan salah juga ya. Jadi ini nyata karena saya dengar dengan telinga saya sendiri. Ada umat Buddha loh ngomong begitu. Jadi jangan dikira lalu umat Buddha sudah sering dengar ceramah Dhamma Bante, Sila, Romo Pandita, udah dengerin ceramahnya rajin, punya pengertian yang benar. Ini belum tentu ya. Jadi ada juga yang pengertiannya masih ini labil, masih tidak benar. Nah ini harus diluruskan. Oleh karena itu kalau ingin berbuat baik meluruskan pandangan yang salah itu. Ya, diluruskan pandangan yang salah itu dengan cara dikasih tahu yang benar ya. Jangan karena temen gak enak, jangan karena sahabat orang penak lah engkau darani kayak gini. No, kalau itu memang pandangan yang salah luruskan. Kasih tahu demi kasih sayang kita kepada teman kita. Ya. Jadi misalnya ini contoh lagi, ada penggalangan dana, ya, penggalangan dana untuk misalnya hal yang baik ya untuk. Nah tapi lalu ini ada lalu dibenar-benarkan sendiri, udah nggak apa-apa ini diambil sebagian ini, wong kamu kan juga ngerjain ini begitu, tanpa kesepakatan dari misalnya di kesepakatan di panitia atau kesepakatan dari yang misalnya akan menerima dana ini. Ini kan juga pelanggaran dan itu pandangan yang salah bahwa nggak apa-apa pandangan salah ini. Jadi istilahnya punya pemahaman pengertian yang tidak baik gitu. Ya, jadi melegalkan atau membenarkan yang gini dah gampangannya, yang salah dianggap benar. Nah yang benar dianggapnya salah gitu. Ya gampangannya ngomong gitu ya. Jadi kalau ada yang begitu luruskan. Katakan yang benarnya. No itu salah, yang benar begini. Ini tidak boleh dilakukan yang ini dilakukan. Itu ya. Itu 10 landasan perbuatan baik. Sudah jam berapa sih? 9 kurang ya. Sesuai janji saya tidak sampai 2 jam. Ya. Jadi itu 10 dasa punya kiryawatu. 10 landasan perbuatan baik ya. 10 perbuatan baik, kusala kama. 10 kusala kama ya. Itu praktekkan, sudah tahu sekarang praktekkan ya. Diulang lagi, dana, sila, bawana, apacayana yaitu menghormat, terus wewaca pelayanan, kemudian patidana persembahan jasa, kemudian patanumodana berbahagia atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, kemudian Dhamma sawana mendengarkan dhamma. Kemudian dhamma desana membabarkan dhamma. Kemudian ditiju kama. Ditiju kama itu meluruskan pandangan yang salah. Ya. Jadi saudara-saudara sedama. Jadi begini. Kita umat Buddha ya memang dhamma kan ajarannya luas sekali ya. Tapi kita yang inti-inti sebagai perumah tangga bisa kita ambil termasuk salah satunya ini. Ya dasa punya kiryawatu ini kalau bisa dihafalkan, dimengerti, dipahami, dilaksanakan ya. Karena ini dasar awal. Jadi begini seperti yang saya pernah katakan. Sebagai umat Buddha tujuan jangka panjang kita yang jauh di sana adalah kesucian. Mencapai kesucian yaitu mencapai nibbana ya, harus kesucian. Tetapi untuk kesana kan kita melalui ini
tahapan-tahapan. Ya, melalui tahapan-tahapan ini yang pertama sekali adalah menjadi manusia yang baik. Ya, menjadi manusia yang baik. Manusia yang baik itu apa? Ya sudah itu dilakukan perbuatan-perbuatan baik itu. Ya, tidak melanggar sila, berdana, kemudian ya laksanakan sila artinya tidak melanggar sila, berdana, meditasi, patidana, berbahagia. Jadi yang kelihatan kasat mata, you lakukan, Anda semua lakukan. Yang tidak kelihatan yang urusannya dengan pikiran, perasaan itu kayak patidana. Patidana masih kelihatan kayak itu tadi patanumodana, berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Nah ini juga harus dilakukan ya. Jadi jaga 3 pintu ini dari pikiran, ucapan dan perbuatan badan jasmani. 10 landasan perbuatan baik. Hari ini saya bawa contekan. Ya, takut salah nanti kalau salah nggak ada yang bantu. Apa ya yang ke-8 lupa. Nah, itu ya, jadi sebelum mencapai sana, sana kayaknya kok susah belum ya mencapai arus kesucian apalagi sampai nibbana. Yang ini menjadi manusia yang baik. Menjadi manusia yang baik. Kumpulan-kumpulan kita hidup sekarang ini manusia yang baik, nanti baik terus itu menjadi parami, tumpukan kebajikan kita yang nanti ini menjadi modal kita untuk bisa mencapai ke sana. Guru agung kita Buddha Gautama kan kemarin yang lalu pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan yang datang ya. Kalau yang nggak datang pasti nggak dengar. Kan saya sudah menjelaskan untuk menyempurnakan dasa paramita itu harus punya waktu berapa? Menyempurnakan dasa paramita dari sejak petapa Sumedha sampai lahir jadi Pangeran Siddhartha. Lahir pertapa Sumedha sampai terlahir sebagai Bodhisatwa Pangeran Siddhartha. Itu melalui kurun waktu yang lama, itu istilah palinya apa? Berapa kurun waktu? Ayo Mene. Jangan dikira pertanyaannya itu. Loh, saya kan ngajar 2 kali di sini. Ngajar 2 kali, pertanyaannya dari pelajaran yang dulu 1 ini dulu, ya enggak? Dari terlahir petapa Sumedha, lalu beraditana di depan yang sama Sang Buddha di Pangkara. Kan bertekad tuh kemarin. Ada gambarnya, ya kan? Petapa Sumedha bertekad di hadapan sama Sang Buddha di Pangkara yang ngelabruk. Begini, pernah dengar cerita enggak? Yang pertapanya ngelabruk terus sama Sang Buddha mau lewat pakai tubuhnya itu pertapa itu. Nah itu kurun waktunya dari situ sampai terlahir menjadi Pangeran Siddhartha, Bodhisatwa Pangeran Siddhartha itu melalui kurun waktu yang lama sekali. Itu berapa kurun waktunya di buku riwayat ada? Ya sini. Ya berapa sebut? Berapa asangkya kalpa? Oh. Terus? Nah, kamu bener sih nih, aku kasih jawaban. diulang yang keras. 4 asangkaya sama 100.000. Iya, betul. Tepuk tangan. 4 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa. Nih, aku kasih ini ya. Ya sama-sama. Ya, itu kurun waktu yang sangat lama sekali. Saya kan bilang saya nggak bisa menjelaskan itu kalau ditarik berapa tahun ya nggak bisa. Karena itu kurun waktu yang lama sekali. Ya, jadi itu adalah kurun waktu yang lama sekali. Terus pertanyaan berikutnya adalah, ya,
4 asangkya kalpa itu kalau menurut penjelasan ya di buku riwayat itu adalah kurun waktu yang tidak terhitung. Itu 4 asangkya. Terus 100.000 kalpa. Kalpa itu adalah kurun waktu yang sangat lama juga. Ya. Jadi apa ya muncul dan tenggelamnya bumi itu kemarin Sila bilangnya 1 kalpa ya. 1 kalpa loh muncul dan muncul dan hancurnya bumi 1 kalpa kalau menurut Sila ya, mungkin ada buku yang beliau baca. Jadi berapa itu 100.000 kalpa? Kemudian 4 asangkya kalpa itu yang tidak bisa terhitung. Itu untuk mencapai menjadi seorang sama Sambuddha. Ya sampai mencapai nibbana berarti. Lah kita ini loh. Kita ini loh, saya ini sekarang terlahir jadi Tris, kamu jadi Tirta, nanti nggak tahu ketemu lagi kapan. Kita pasti pernah ketemu di berbagai itu ya, berbagai ini. Ya, pertanyaan berikutnya begini deh, pada saat berdana itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang buah yang baik, ya hasil berdana yang baik. Apa saja yang perlu diperhatikan? Lupa. Ada tiga ya Susiana. Ya, terus? Ya, memperhatikan tujuan motivasi berdana. Kenapa? Berdana tanpa pamrih. Iya itu kita berdana tanpa pamrih. Terus yang ketiga? Ya, yang ketiga apa? Itu kan kitanya. Yang pertama kan yang obyeknya yang bagaimana? Apa? Ya oke lah Susiana udah hampir benar, udah ngerti, udah tepuk tangan. Ya jadi harus diperhatikan ya barang yang didanakan dari hasil yang tidak melanggar sila. Niat kita berdana, batin kita juga harus kita atur bahwa tujuan kita berdana apa. Kita mau pada level yang mana nih? Ya memang semua dana ini akan menghasilkan buah karma yang baik, tapi kualitasnya kan beda-beda. Buah ini kan kualitasnya beda-beda. Ada rambutan yang manis, ada rambutan yang kecut, ada yang kelotok, ada yang... Nah, kalau saudara-saudara pengen buahnya bagus, ya harus perhatikan niatnya itu tadi awal. Kalau berdana, yang tadi saya bilang katakan diri kita harus ngatur batin kita juga. Berdana, foto-foto, bentanggane nyong weruh. Terus ada juga yang kelihatannya tulus ikhlas begini yang sudah sering saya katakan. Dia kalau dana pakai no name, NN. Kan kelihatannya baik, tapi dia ngomong-ngomong ke temennya gini, pokoknya kalau di sana kalau ada NN itu aku. Udah NN tapi tetap ngomong pokoknya itu kalau ada catatan, pokoknya kalau yang NN aku gitu. Pas lihat listnya, kamu kok gak ada namanya, itu yang NN aku. Udah sengaja NN tetap nunjukin itu yang NN aku. Nah itu juga batinnya masih dikotori. Ya enggak, kekotoran batin itu dong, pamrih itu. Nah kita mau yang mana? Ada yang berdana, memang berdana tidak pamrih. Tapi lalu donga-donganya luar biasa, moga-moga ya saya begini begitu, begini. Kaya raya banyak rezeki, keberuntungan, ketemu jodoh, ya ya macam-macam. Ya ini juga tingkatan lagi, memang enggak pamer, tapi kan batin kita dikotori dengan begitu, ya enggak. Nah ada yang lebih tinggi lagi yaitu berdana dengan tidak pamer, dengan tidak ada permintaan-permintaan harapan apa itu untuk mengikis kekotoran batin kita.
Nah, ini adalah tujuan tertinggi, yaitu untuk mengikis terutama keserakahan. Mengikis keserakahan, mengikis kebencian, ini kan mengikis kekotoran batin kan tujuannya ke kesucian. Bukankah kalau orang yang mencapai kesucian itu artinya sudah terkikis itu kekotoran-kekotoran batinnya itu. Nah, melatihnya dari sini. Ya, Susiana, oke, ya. Kamu aku kasih ini. Ya, makasih. Rajin-rajin lagi ya. Oke. Rajin nyatetnya. Supaya kalau jawab komplit. Saya mau tanya, Ya, boleh. kalau soal pembunuhan Ya. yang tidak tahu apa artinya itu membunuh gitu. Maksudnya Gimana? tidak tahu lah karena Oh ya, ngerti maksudnya. Maksudnya orang itu nggak ngerti akibat membunuh, tapi dia membunuh. dulu saya semasa kecil Mm-mm. kan rumahnya di Ya. Brebes. Itu jadi saya kalau itu mama papa selalu pergi, emak juga, jadi saya dikunci di rumah. Waduh, melasi temen. Terus Kecil lagi nggak ada 5 tahun. dikunciin di rumah. Iya. Terus, Jadi saya berteman dengan binatang-binatang. waduh, ya waduh, ular. Apa ular-ular saya taruhin di seluruh. Serius, Ci? Iya, Ular? ular, Ulat. ular. Teh. Ulat. Kalau ular juga saya nggak takut. Ya, terus? Tapi saya suka sekali ngumpulin cacing. Ya, terus? Cacing banyak sekali ya. Ya. Kalau banyak saya kumpulin, saya siram pakai itu minyak tanah. Terus? Dia kan kayak gini. Jadi seneng liatnya. Senang lihatnya kan karena itu saya tidak tahuan. Ya. Terus sering juga saya ditemani nggak tahu itu dulu mungkin makhluk halus atau apa saya nggak tahu. Pokoknya ada orang-orang yang nemenin saya. Ya. Itu ya. Hmm. Diajak bicara ada Hmm. apa. Ya saya sering berkomunikasi sampai itu sama orang yang pada datang. Ya, ya. Kan saya nggak ngerti bahwa itu dikunci semua. Jadi nggak ngerti itu makhluk halus. Jadi, Sekarang kalau makhluk halus masih sering. Jadi maksudnya ini yang ditanyakan dulu membunuh karena tidak ngerti gitu. Ya, itu seperti yang saya katakan tadi. Ada teman saya yang tadinya tidak mengerti, lalu setiap Imlek itu motong ayam, motong dengan tangannya sendiri. Dia cerita sendiri ke saya loh. Waduh Tris, apa ya, aku dulu kalau mau Imlek itu bukan cuma 1 loh, sampai 3 ayam dipotong gitu. Setelah mengerti bahwa itu akan berakibat, lalu stop. Nah Cici kan sejak mengenal Dhamma sudah stop dong. Sudah stop tidak menyiksa, cacing dikumpulin kasih minyak tanah kregot-kregot sampai mati. Sampai mati gitu. Yang penting begini, menurut saya sih begini. Yang penting sekarang sejak mengenal Dhamma sudah tidak melakukan penyiksaan kayak gitu lagi kan. Sudah stop kan lama. Apapun itu bukan cuma ke cacing, ke binatang lain juga enggak ya. Udah enggak, oke, sudah enggak. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak mengerti hukum karma lalu melakukan perbuatan itu bagaimana? Saya hanya akan menjelaskan yang saya tahu begini ya. Hukum karma itu seperti begini, seperti api. Api misalnya di pelita. Nah, saudara-saudara yang orang dewasa kan sudah tahu bahwa api itu panas. Anak kecil tahu nggak api itu panas? Nggak tahu. Tapi saudara pegang maupun anak kecil pegang sama-sama terbakar, ya. Jadi itulah begitu, hukum alam semesta itu adil. Jadi yang tahu maupun yang tidak tahu ya akan begitu kalau memang ada niatnya. Kalau memang ada niatnya. Ini kalau bicara tentang karma memang begini ya. Yang terutama niat di sini, niatnya. Pada saat itu niatnya apa? Ada juga yang begini, orang melakukan pembunuhan tapi terpaksa sekali. Terpaksa, contohnya ketemu macan di hutan. Ya, ketemu macan di hutan. Kalau ya mungkin ya kalau tidak membunuh dia, saya yang dicaplok gitu. Ini terpaksa sekali gitu. Terpaksa sekali saya harus menyelamatkan hidup saya.
kehidupan saya. Karena kehidupan saya berharga, kalau saya hidup, saya masih banyak bisa membawa manfaat untuk banyak orang. Anak istri saya butuh saya misalnya. Keluarga saya butuh, teman-teman saya butuh. Kalau saya masih hidup, saya bisa masih melakukan perbuatan baik yang besar lainnya. Itu terpaksa. Saya pernah dengar ceramah seorang bante begini. Semakin terpaksa niat saudara-saudara berbuat kejahatan, semakin terpaksa niat saudara-saudara melakukannya, semakin kecil akibatnya. Alhamdulillah. Jadi terpaksa pernah melakukan hal terpaksa. Oh, astaga. Oh, astaga. Jadi itu terpaksanya bagian mana itu? Ini terpaksanya jangan disengaja lalu ngomong terpaksa ya gini. Terpaksa nyongke, curut ganggu terus ya terpaksa. Nah ini aku jadi salah nih ngomong begini. Ya. Terpaksa maksudnya untuk yang mengancam kehidupan kita. Kalau yang lain-lain jangan lalu menghalalkan segala cara dengan alasan terpaksa, ya. Tahu ya, nanti saya jangan ini ngomong di sini nanti dipelintir nanti kata Kotrisma terpaksa nyong tikus akeh ya terpaksa tak pateni. Jangan dipelintir begitu, nanti sayanya yang salah membabarkan hal yang tidak baik ya. Apa? Lah itu kan nggak usah. Kama Yoni kama Bandu ya Ci, aku nggak nyaranin lo ya. Yang mengancam diri sendiri bukan mengancam anjing. Asik ya diskusi malam ini asik. Tapi aku nggak setuju ya, ini pokoknya nggak tahu ya, pokoknya terserah. Pokoknya saya itu hanya contoh tadi mengancam kehidupan kita. Ya, ya, ya. Tuh. Satu, membantu anjing, kan tetap baik. Ya. Ada nilai baiknya walaupun kecil. Ya. Tapi pembunuhan itu tetap pembunuhan. Ya. Jadi pada akhirnya diserahkan ke Civivi toh, mau bagaimana? Betul. Oke lah Romo benar juga, saya setuju. Ya. Ya. Pembunuhan tetap pembunuhan. No excuse, tidak ada alasan apapun juga. Ya. Ya betul Romo, terima kasih. Tuh. Jadi itu seperti tadi yang dicontohkan, ada orang nyolong untuk dikasihkan orang lain. Nyolongnya tetap berbuat buruk ya. Kayak si Pitung ngerampok dikasih rakyat yang miskin. Nonton film si Pitung. Ya. Ya Robin Hood juga. Nah, jadi ngerampoknya, nyolongnya tetap perbuatan buruk, memberinya tetap perbuatan baik. Nah, kadarnya bagaimana kita serahkan pada hukum alam semesta. Kita nggak tahu, nggak bisa tahu. Nah, si Vivi membersihkan kutu dipateni sepirang-pirang. Tapi anjingnya nyaman, hidup, tidak sakit. Ya udahlah terserah sih. Saya nggak ikut-ikut. Saya nggak ikut-ikut. Iya. Iya, oke ya. Berarti lain dengan tadi ya, yang membunuh dengan ketidaktahuan. Iya, membunuh dengan tidak ketahuan sih kalau waktu itu dilakukan dengan apalagi dengan penuh kebencian ya. Wah itu akibat. Tapi beginilah Ci, saya tidak mau menakut-nakutin kok kayak ya kunci. Nanti kan jadi beban. Begini, yang sudah berlalu kan itu sudah dilakukan, tidak bisa diapa-apain lagi. Yang penting sekarang sampai terus ya, itu bisa dilakukan juga baik. Jadi saya juga pernah dengar dari seorang bante begini. Ada orang, coba dengarkan dulu, saya mau kasih tahu ini pernah seorang bante bilang begini.
di sebuah damatok ya. Ada orang punya bisnis, ini dengerin dulu sih. Jadi ada orang bisnis catering. Catering itu kalau punya pesanan makanan box yang banyak dapat pesanan, ayam goreng, dia harus mesen ayam. Jadi ayamnya kan harus dipotong. Nah ini kan niat juga ngasih tahu orang, aku pesen ayam 50 ya, besiki. Digorok semuanya meskipun bukan dari tangan sendiri tapi kan memerintah. Nah lalu apa yang harus dilakukan nih Bante? Ada yang tanya begitu, kata Bante, lakukan karma yang ada hubungannya, maksudnya bukan untuk menetralisir tapi kebalikan karma kebalikannya. Jadi itu pembunuhan, Cici sering function gitu. Misalnya sering bunuh berarti sekarang lakukan sering function, itu yang pertama. Yang pertama sih stop, udah jangan ya. Kalau bisa stop. Tapi kalau ke usaha catering itu kemarin kan nggak bisa stop, jangan catering lagi, nggak bisa dong begitu. Bante bilang lakukan function, perbuatan baik sebanyak-banyaknya dengan bertekad semoga saya menemukan mata pencaharian yang lain. Yang bisa, yang tidak usah melanggar sila gitu. Ya kayak nelayan kan juga, nelayan kan melanggar. Nelayan adalah mata pencarian yang tidak disarankan karena itu kan pembunuhan. Ya, jadi Cici karena itu bukan untuk mata pencaharian juga, jangan dilakukan lagi, itu untuk seneng-seneng deleng cacing kroket-kroket sampai mati. Jadi jangan dilakukan lagi, sekalipun jangan lagi karena udah mengenal dhamma. Gak usah beban mental juga nanti hidupnya gak tenang ya. Jadi udah yang lain yang lalu udah berlalu, udah pasrah pada hukum hukum alam ini, hukum karma. Tapi ada begini. Kalau Cici sering melakukan perbuatan baik terus ini di hidup ini sampai akhir nanti tidak memberi kesempatan yang tadi itu berbuah, Ci. Jadi kesempatan untuk berbuahnya tidak diberi kesempatan karena berbuat baik terus. Makanya orang harus selalu berbuat baik karena supaya tidak memberi kesempatan buah karma buruk itu berbuah. Karena buah karma buruk bisa berbuah kalau memang kondisinya mendukung gitu ya. Kalau saudara-saudara sekarang istilahnya udah insyaf dan tobat ya. Jadi udah jangan lakukan tapi lakukan perbuatan baik terus kayak misalnya function lah apa, Cici kan suka dana makan, suka apa bantu-bantu wihara, lakukan semuanya. Jadi tidak memberi kesempatan yang kemarin-kemarin untuk berbuah. Ya semoga itu aja. Ya jadi gak usah jadi beban juga karena udah berlalu, jangan dipikirkan, gak bisa diapa-apain lagi. Gak bisa lalu melakukan sembahyang pakai dupa 9 lalu hilang karma-karma buruknya, ya gak bisa begitu juga. Kalau di Buddhis kan gak begitu ya. Jadi itu sudah selesai, yang penting ke depannya, sekarang dan ke depan ya. Oke sip. Oke tinggal satu pertanyaannya adalah, coba kalian bikin pertanyaan sendiri Ci. Oke. Pertanyaannya adalah riwayat lagi aja ya, riwayat yang kemarin ya yang nggak datang nanti. Riwayat yang kemarin ini tentang riwayat tentang hubungannya dengan parinibbana. Coba sebutkan satu nama siswa dari Sang Buddha yang belum hadir pada saat akan kremasi lalu ditunggu, dan pada saat siswa beliau itu hadir lalu api akan menyala. Willy pertama tunjuk jari. Ya, ya tepuk tangan. Akhirnya dapet. Nipin dipasang. Apa ini bagus. Thank you ya. Terima kasih.